Pemirsa Metro TV kembali bersama dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus Ahmad, apa makna Al-Basit sesungguhnya? Kalau makna Al-Basit dalam kitab Syarah Asmaul Husna karang Syekh Muhyiddin Al-Kafiji, beliau mengatakan Al-Basit itu at-tausi'ah fil atiyah, yakni memberikan kelapangan dalam pemberian. Jadi sudah diberi, kemudian diberi lagi. Jadi kalau contoh saya ngasih orang permen 5 orang permen satu-satu saya kasih 10, berarti 10 itu adalah bentuk tausiah, bentuk pelapangan rezeki bagi dia. Nah, jadi biasanya Allah itu akan melapangkan rezeki kepada hambanya ketika memang hambanya itu memberikan bentuk tasarruf kepada hartanya itu ke jalan Allah. Jadi Allah akan melapangkan rezekinya seorang hamba ketika hartanya tersebut digunakan untuk jalan kebenaran, jalan Allah, infak fisabilillah gitu. Maka nanti inilah janji Allah yang akan melapangkan rezeki kepada mereka. Jadi Al-Basit yang melapangkan rezeki. Tapi harus diambil-ambil, yaitu melapangkan rezeki nanti bisa jadi dengan cara dia harus mensedekahkan hartanya kepada jalan kebenaran, jalan Allah. Jadi intinya don't worry, jangan khawatir. Berzakatlah, bersedekahlah, karena pada dasarnya Allah Maha melapangkan rezeki yang kita punya. Bahkan manfaat zakat itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, saya spesifikasi zakat dulu karena memang ini kita di bulan Ramadan yang identik dengan zakat fitrah. Ada sebuah hadis Nabi, ada sebuah hadis dari riwayat Imam Baihaqi yang mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Jadi ibarat kalau sebuah gambaran, zakat itu akan menjadi benteng bagi harta-harta seorang umat Islam, sehingga akan menjaga hartanya untuk rusak maupun harta akan hancur, akan hilang dan sebagainya, ibarat layaknya sebuah benteng. Bahkan ada lagi dari hadis Nabi yang mengatakan man adda zakata malihi faqad dhahaba minhu syarruhu. Barang siapa yang berzakat fitrah, menzakatkan hartanya, bukan fitrah, menzakatkan hartanya, maka akan dihilangkan dari dirinya keburukan-keburukan yang dia miliki. Nah, makanya istilahnya itu tadi, tutahhiruhum, ya semacam ini. Akan menghilangkan kotoran-kotoran, mensucikan dari dia dari kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya. As-sodaqatu taf'ul. Nah, itu juga termasuk fadilah daripada sodaqah. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ya, sodaqah itu ada kalanya yang wajib, ada yang kalanya yang sunnah. Nah, maka kalau sodaqah daful bala itu termasuk keutamaan daripada sodaqah itu adalah menolak dari bencana. Bahkan bisa merubah takdir itu gara-gara sodaqah. Ada sebuah cerita menarik mungkin ini ya. Sedikit dari kitab yang saya baca. Jadi zaman dulu itu ada kakek nenek yang miskin lah. Kemudian kakek nenek tersebut menginginkan makanan dengan lauk yang lebih enak. Kemudian kakek melihat, oh ada sarang burung di atas. Kayaknya berarti ada telur burung di atas gitu. Mari kita ambil. Setelah naik, diambil telur burung yang di atas pohon itu. Kemudian dimasak. Setelah dimasak, dimakan. Tak lama kemudian induk burung datang ke sarang tersebut mencari telurnya, kok nggak ada, bingung kemana ini. Tahu kalau ternyata telurnya tersebut diambil oleh kakek nenek yang ada di bawah. Lapor ke Nabi Sulaiman, marah-marah. Nabi Sulaiman, ini gimana ini? Saya punya anak lagi bentuk telur kok malah diambil oleh manusia, kurang ajar di bawah gitu ya. Akhirnya Nabi Sulaiman mencoba untuk menenangkan, ya udah gini aja, nanti kalau kamu bertelur lagi, saya akan mempersiapkan 2 jin yang akan menjaga telur kamu. Nanti kok ada manusia yang mengambil telur kamu, biar 2 jin ini akan memberikan bencana bagi mereka. Ya, jadi kalau nanti kok diambil, tolong nanti dorong mereka jatuh sampai dari atas menuju bawah, diberi sebuah bencana sama jin itu. Dah, beberapa saat kemudian sang burung bertelur kembali, ya, dijagalah oleh 2 jin. Ketika dijaga 2 jin, pada saat itu sang kakek nenek juga menginginkan kembali, pengen makan enak. Oh, itu ada sarang burung lagi, menawa ada
telur yang ada di sana. Akhirnya besok berencana untuk mengambil telur tersebut. Setelah mau ngambil telur, ternyata ada seorang pengemis, peminta-minta, ya, meminta kepada kakek nenek delalah, apa delalah itu ya? Padahal di mereka ini juga nggak ada apa-apa, adanya cuma sepotong roti. Akhirnya roti tersebut dipotong, dikasihkan sebagian kepada pengemis tersebut. Kemudian naiklah kakek mengambil telur. Mengambil telur bisa dibawa ke bawah, dimasak dan dimakan. Induk burung kembali melihat, loh, kok hilang lagi, kemana ini? Katanya janji Nabi Sulaiman mau menjaga anak-anak saya, telur-telur saya, kok malah nggak ada ini? Mana 2 jin yang tadi dijanjikan? Akhirnya lapor lagi ke Nabi Sulaiman. Dipanggillah 2 jin tersebut. Nabi Sulaiman marah, kamu tuh bagaimana? Bisa jaga apa enggak? Akhirnya bercerita, saya sebenarnya sudah jaga Nabi Sulaiman. Ketika saya hendak mau menjatuhkan kakek tersebut, ya, tiba-tiba ada sebuah rantai yang menarik saya ke atas. Satu jin mengatakan semacam itu, ditarik ke atas. Akhirnya saya ketarik ke atas, ya, nggak jadi menjatuhkan. Yang satu mengatakan, saya juga mau menjatuhkan kakek tersebut dari pohon, tapi tiba-tiba ada tali yang menarik saya ke bawah, ke dasar bumi yang dalam. Akhirnya nggak jadi untuk melukai kakek tersebut. Setelah diberitahu, ternyata dengan sebab kakek tadi mensodakohkan sepotong roti miliknya untuk pengemis, inilah yang menjadi dampak kakek tersebut selamat dari mara bahaya dan mengubah takdirnya yang awalnya mau dicelakakan menjadi selamat. Inilah yang namanya sodakoh daf'ul bala. Sodakoh daf'ul bala. Sodakoh itu akan menolak bala. Gitu. Tapi ada istilah yang di pesantren juga sangat terkenal. Kalau lagi dapat musibah, udah sodakohin aja insya Allah. Insya Allah akan teratasi musibah itu. Itu benar ya Gus ya. Jadi konteksnya itu tadi maknanya. Bahkan dengan adanya sodakoh itu supaya ya musibah itu akan bisa sirna, bisa hilang, dan mungkin kalaupun tidak hilang, mungkin kita bisa tenang. Bisa lebih ringan. Bahkan ada lagi, menurut para ulama itu, ketika kita mau bepergian, ke jauh atau kemana saja, kita hendaknya untuk membeli keselamatan kita. Jadi, ishtara itu salami. Jadi, saya memberi keselamatan dengan cara apa? Saya bawa uang ini, saya berikan kepada kamu untuk keselamatan saya. Itu juga termasuk luar biasa. sodakoh yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Jangan pernah khawatir, karena sodakoh itu apa yang kita berikan pada orang lain pasti bermanfaat untuk kita. Manfaat. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.